Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan Markowitz Mean and Variance Model. Jadi sebuah model investasi yang mana dikemukakan oleh Markowitz. Sebelum kita lanjut membahas lebih lanjut mengenai modelnya, terlebih dahulu kita berkenalan dulu siapa sih Markowitz itu. Jadi Markowitz ini nama lengkapnya Harry Max Markowitz. Dia adalah seorang ekonom Amerika yang mana memperkenalkan mengenai teorinya, yaitu portfolio selection atau yang lebih kita kenal dengan teori portofolio. Harry Markowitz ini dia adalah orang pertama yang memperkenalkan mengenai konsep diversifikasi portofolio, dan atas gagasannya itu dia menerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1990. Apa sih portofolio itu sendiri? Jadi yang dimaksud dengan portofolio investasi itu adalah kumpulan atau kombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkat risiko dan juga keuntungan yang berbeda-beda. Jadi secara sederhananya portofolio itu adalah kumpulan dari aset investasi, bisa berupa emas, properti, obligasi, saham, dan instrumen investasi lainnya. Jadi berupa kombinasi dari beberapa produk investasi, di mana investor dapat membuat portofolio investasi yang optimal ini dengan memperhatikan aset dan juga diversifikasinya. Kita kan tahu bahwasannya bahwa tujuan untuk melakukan investasi itu kan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan resiko yang seminimal mungkin. Lah, agar resiko investasi itu tidak tinggi, maka salah satu konsep atau cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan diversifikasi portofolio. Jadi kita pecah-pecah investasi kita, di mana investasi kita itu tidak hanya pada satu jenis investasi saja, namun beberapa jenis investasi, baik yang investasinya itu sejenis ataupun tidak sejenis. Analisis portofolio ini itu akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio mana yang paling efisien dan mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan terbesar dengan resiko seminimal mungkin. Markowitz di sini dia menciptakan sebuah formula yang secara matematis mampu menyesuaikan antara toleransi resiko dan juga ekspektasi dari keuntungan investasi tersebut untuk menghasilkan portofolio yang optimal. Konsep diversifikasi portofolio dari Markowitz ini, si Markowitz itu mengilustrasikan dengan menaruh telur dalam keranjang, dan mana salah satu istilah yang terkenal dari konsep ini yaitu don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan menaruh seluruh telur kita dalam satu keranjang. Mengapa? Karena kalau telur yang diletakkan dalam satu keranjang dan apabila keranjangnya itu nanti jatuh, maka semua telur yang ada di keranjang itu kan akan pecah, sehingga tidak ada telur yang tersisa. Sedangkan kalau kita menaruh telur-telur itu di beberapa keranjang, dan ketika keranjang satu itu jatuh, kita masih ada keranjang lain yang tidak jatuh, sehingga masih ada telur yang utuh. Begitupun dalam berinvestasi. Jadi kalau kita menanamkan seluruh dana kita pada satu aset investasi saja, dan ketika investasi tersebut ternyata nilainya jatuh, maka kita akan kehilangan seluruh uang yang sudah kita investasikan. Makanya di sini Markowitz memperkenalkan sebuah konsep yaitu dengan diversifikasi portofolio. Jadi kita berinvestasi di beberapa pilihan investasi. Jadi kita melakukan kombinasi investasi, jangan hanya menanamkan dana kita pada satu investasi saja. Misal, saya berinvestasi di perusahaan A, saya membeli saham perusahaan A, seluruh uang saya pakai buat modal untuk berinvestasi membeli saham perusahaan A. Dan ketika saham perusahaan A itu jatuh, otomatis kita akan kehilangan seluruh uang yang akan kita investasikan, yang sudah kita investasikan. Lain halnya kalau kita berinvestasi di beberapa pilihan instrumen investasi. Misalkan saya berinvestasi di saham A, B, dan C, sehingga ketika saham A itu jatuh,
nilainya jatuh, kita masih ada saham B dan juga saham C yang kemungkinan harga sahamnya itu naik. Jadi seperti itu konsep dari diversifikasi yang dikemukakan oleh Markowitz. Jadi dari konsepnya, Markowitz itu lebih menekankan hubungan antara risiko dan juga return dalam sebuah investasi, di mana hubungan antara return dan risiko itu berhubungan linier. Apa sih return itu sendiri? Jadi return atau hasil investasi merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Biasanya memaksimumkan return itu menjadi salah satu prioritas utama yang akan dilakukan oleh kebanyakan investor ketika melakukan investasi. Return investasi sendiri itu dibagi lagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada yield dan yang kedua ada capital gain atau loss. Yield itu adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jadi misalkan kita berinvestasi pada saham, maka yield di sini itu adalah dividennya. Sedangkan kalau misal kita berinvestasi pada obligasi, yang dimaksud yield di sini adalah bunga obligasi yang dibayarkan secara periodik oleh penerbit obligasi. Sedangkan capital gain atau loss itu adalah komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Jadi yang dimaksud dengan capital gain atau loss itu adalah selisih antara harga jual dengan harga belinya. Jadi misalkan gini, saya beli saham perusahaan A seharga 500 rupiah per lotnya misalkan ya. Kemudian saya jual dengan harga 550 rupiah per lotnya. Jadi nanti selisihnya 50 rupiah ini berarti masuk ke dalam capital gain. Sedangkan sebaliknya ketika saya jual sahamnya itu menjadi 450, berarti kan saya rugi 50. Yang awal saya beli 500 tapi saya jual 450, maka kerugiannya ini yang disebut sebagai capital loss. Jadi return total yang diperoleh dari investasi itu adalah yield ditambah dengan capital gain atau loss. Selanjutnya ada beberapa jenis return. Yang pertama ada return yang dipersyaratkan, return yang diharapkan atau expected return, dan juga return realisasi. Yang dimaksud dengan return yang dipersyaratkan adalah tingkat keuntungan atau return yang diperoleh secara historis, yang mana merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap resiko. Jadi tingkat return ini adalah tingkat return yang dihendaki oleh investor atas dasar dari preferensi subjektif investor tersebut. Kemudian ada expected return atau return yang diharapkan, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Jadi ada tadi return yang dipersyaratkan, itu tingkat return minimalnya. Sedangkan expected return di sini adalah tingkat return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Kemudian ada return realisasi atau realized return, yaitu return yang telah terjadi, jadi return aktual yang sudah terjadi. Jadi return ada 3, return yang dipersyaratkan, tingkat minimal return yang diharapkan oleh investor. Kemudian ada tingkat return yang diharapkan oleh investor di masa yang akan datang, dan juga tingkat return yang telah terjadi. Jadi biasanya untuk menentukan dasar return yang diharapkan itu didasarkan dari return realisasi yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi ini jadi pedoman atau dasar ketika investor akan menentukan berapa sih tingkat return yang akan diharapkan di masa yang akan datang. Kalau ada return tentu akan ada resiko. Jadi setiap investasi apapun itu pasti ada resikonya. Resiko di sini adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual, jadi return yang sudah terjadi, yang sudah diterima, dengan return yang diharapkan oleh investor. Jadi selisih antara return aktual dengan return yang diharapkan itu adalah definisi dari risiko investasi. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko investasi ada beberapa sumbernya, yaitu
dari risiko pasar, kemudian risiko suku bunga, risiko inflasi, dan juga risiko likuiditas, dan masih banyak lagi. Jadi ini hanya risiko investasi ini nanti dibagi jadi dua, ada risiko sistematis dan juga risiko non sistematis. Apa itu risiko sistematis? Jadi, resiko sistematis ini adalah resiko yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi resiko ini itu dipengaruhi dari faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Jadi, resiko sistematis itu adalah resiko yang bersifat eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, resiko suku bunga, kemudian nilai kurs, dan juga inflasi. Tentu resiko-resiko tersebut itu tidak dapat dikontrol dan juga tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan? Ya berarti perusahaan harus bisa mendeteksi dan juga melakukan antisipasi sehingga nanti perusahaan dapat meminimalisir efek negatif yang timbul dari risiko tersebut. Selain risiko sistematis, ada juga risiko non-sistematis. Kalau risiko non-sistematis, itu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi investasi. Sebab, risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan. Jadi kebalikannya, kalau tadi risiko sistematis itu dia bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, kalau jenis risiko non-sistematis itu bersifat internal dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, seperti misalkan risiko penurunan penjualan ataupun risiko terjadinya korupsi dalam manajemen perusahaan. Jadi, itu bisa dikendalikan dan dikontrol oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, semakin baik tata kelola perusahaan, maka akan semakin kecil terjadinya risiko tidak sistematis atau risiko non sistematis ini. Jadi total resiko itu adalah resiko non sistematis ditambah dengan resiko sistematis. Bisa dilihat di grafik. Jadi kalau yang resiko sistematis itu grafiknya lurus, linear seperti ini, itu tidak bisa dikendalikan dan juga tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi semua perusahaan pasti akan mengalami resiko sistematis ini. Sedangkan kalau resiko non sistematis itu bisa diminimalisir, makanya di sini grafiknya melengkung turun. Di sini dia bisa diminimalisir dengan cara melakukan pengelolaan manajemen atau sistem tata kelola yang baik dari perusahaannya. Jadi dalam dunia investasi kita mengenal istilah bahwasanya high risk high return. Jadi semakin besar return yang didapat, semakin besar pula tingkat resikonya. Jadi ada trade off antara tingkat return dan juga tingkat resiko. Selanjutnya yaitu estimasi expected return. Jadi secara matematis, return yang diharapkan itu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma RI, di mana RI di situ ada return ke I yang mungkin terjadi, dikalikan dengan probabilitas terjadinya return. Jadi return RI itu adalah return yang sudah terjadi atau realized return. Jadi nanti returnnya dikalikan dengan probabilitas peluang terjadinya return tersebut. Nanti ketemu expected returnnya berapa. Di sini ada contoh sekuritas ABC. Jadi di sini ada skenario beberapa kondisi ekonomi, mulai dari ketika kondisi ekonominya kuat, ekonominya sedang, sampai dengan ketika terjadi resesi dengan probabilitas peluang terjadinya return itu yang ekonomi kuat 0,30, kemudian ekonomi sedang 0,40, dan ketika resesi 0,30 dengan tingkat return yang berbeda-beda. Jadi tingkat return ketika ekonomi kuatnya itu 0,2,
tingkat return ketika ekonomi sedangnya 0,15 dan ketika return pada resesi itu 0,10. Jadi dari data ini teman-teman diminta untuk menentukan expected return-nya atau return yang diharapkan dari sekuritas ABC, itu dengan cara tadi probabilitasnya dikalikan dengan return setiap kondisi ekonomi. Jadi di sini ada 3 kondisi ekonomi kuat, sedang, dan juga resesi. Jadi kita tentukan expected return-nya dari ketiga kondisi ekonomi tersebut. Jadi yang pertama, ketika ekonominya kuat berarti 0,3 dikalikan dengan 0,20 ditambah dengan 0,4 dikalikan dengan 0,5 ketika kondisi ekonomi sedang dan ditambah dengan ketika kondisi ekonomi resesi berarti 0,30 dikalikan dengan 0,10 sehingga ketemu 0,15. Jadi return yang diharapkan atau expected return dari sekuritas ABC itu adalah 15%. Jadi return yang diharapkan di masa mendatang untuk sekuritas ABC itu berkisar di angka 15%. Selanjutnya ada estimasi resiko. Jadi resiko ini, resiko investasi bisa dihitung dengan menggunakan deviasi standar. Bisa dilihat di situ rumusnya. Jadi pertama teman-teman untuk menentukan deviasi standar itu harus mencari terlebih dahulu variance return-nya. Jadi deviasi standar itu adalah akar dari variance return. Sedangkan untuk mencari variance rumusnya itu adalah sigma RI. RI adalah return-nya tadi dikurangi dengan expected return, tingkat return-nya diharapkan dikuadratkan dikalikan dengan probabilitas terjadinya return. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan dari estimasi resiko. Di sini ada beberapa data terkait dengan return saham dari perusahaan DEF atau return saham DEF. Di sini ada data return-nya, return DEF. Misalkan di sini ada data return 5 periode. Kemudian ada probabilitasnya sudah diketahui dan teman-teman diminta untuk menentukan tingkat resikonya. Berarti teman-teman diminta untuk menentukan deviasi standarnya. Dimana tadi untuk menentukan deviasi standar, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu nilai variance-nya. Jadi dari data return-nya ini, di mana data return-nya ini ada 5 tahun, kemudian ada probabilitas peluang terjadinya return. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan expected return-nya terlebih dahulu. Di mana tadi rumus dari return yang diharapkan itu kan return-nya RI dikalikan dengan peluang terjadinya return atau probabilitas. Berarti di sini yang tabel 3 itu hasil perkalian dari tabel 1 dan juga tabel 2. Jadi 0,07 dikalikan dengan 0,2 ketemu 0,014, begitupun lainnya sampai dengan 5 periode ke bawah. Sehingga nanti di akhir itu total ketemu ER-nya, expected return-nya atau tingkat return yang diharapkan dari saham DEF itu ketemu 0,08. Setelah ketemu ER, kemudian kita baru cari RI dikurangi dengan ER. Di mana tingkat return-nya dikurangi dengan expected return. Jadi RI ini yang tabel 1 dikurangi dengan nilai ER-nya. Misal 0,07 dikurangi dengan ER-nya 0,08, ketemu min 0,010. Begitupun seterusnya. Setelahnya ketemu kita kuadratkan. Karena tadi kan rumus dari variance itu kan return dikurangi dengan expected return dikuadratkan dikalikan dengan PR. Jadi kita cari per step by step-nya. Kita masuk ke step yang kolom 5. Jadi hasil dari kolom 4 itu kita kuadratkan. Kemudian baru di kolom 6 nanti kita kalikan dengan probabilitasnya. Di mana probabilitasnya didapat di kolom yang nomor 2. Jadi hasil dari 5, kolom 5 kita kalikan dengan kolom 2, ketemu nilainya 0,0004 kali 0,00002. Kemudian kita jumlahkan ke bawah seterusnya sehingga nanti ketemu nilai variance itu 0,00202. Dari nilai variance ini baru kita bisa tentukan deviasi standarnya, di mana
deviasi standar rumusnya adalah akar dari varians. Berarti akar dari 0,00202 ketemu 0,0449, atau kalau kita nyatakan dalam persentase itu ketemu 4,49%. Jadi resiko dari saham DEF itu 4,49%. Dalam pengukuran resiko sekuritas, kita juga perlu memperhitungkan resiko relatif sekuritas tersebut, di mana resiko relatif di sini itu menunjukkan resiko per unit return yang diharapkan. Untuk menentukan resiko relatif, kita bisa pakai proksi pengukuran koefisien variansi, di mana rumus dari koefisien variansi di sini ada standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. Tadi kan kita sudah tahu deviasi standarnya ketemu 0,0449 dibagi dengan expected return-nya atau return yang diharapkan 0,08, sehingga ketemu koefisien variansnya itu 0,56125, di mana koefisien varians di sini adalah untuk mengukur risiko relatif dari sekuritas tersebut. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Di sini ada pilihan investasi mulai dari T-bill, AI dan juga repo. Silakan dari pilihan 3 alternatif ini di sini sudah diketahui tingkat probabilitasnya pada kondisi ekonomi tertentu. Kemudian teman-teman tugasnya diminta untuk menentukan expected return-nya dan juga resiko dari pilihan investasi di atas. Di sini kan ada 3 pilihan investasi, mulai dari T-bill, AI sama repo. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung ER-nya, expected return, dan juga standar deviasi dari ketiga pilihan investasi ini. Kemudian setelah kalian ketemu perbandingannya, expected return dan resikonya, teman-teman diminta untuk memilih menurut kalian investasi mana yang akan kalian pilih, apakah itu T-bill, AI atau repo, serta berikan alasannya. Silahkan nanti dikerjakan. Kalau sudah, nanti bisa dikirimkan ke email saya. Nanti kalau sekiranya waktunya masih cukup kita bahas, tapi kalau enggak kita bahas di pertemuan minggu depan.